aku, saya Wisda Sandra dengan NIM 2248201215. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang teknologi bahan alam. Yang pertama ada ekstrak minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau khas dari tanaman yang mudah menguap pada suhu panas. Disebut juga minyak esensial atau minyak eteris karena sifat volatilnya. Istilahnya esensial mencerminkan aroma khas dari tanaman asalnya. Minyak atsiri terdiri dari campuran beberapa senyawa yang berasal dari tanaman. Beberapa di antaranya bersifat hemolabil, yaitu tidak stabil terhadap suhu tinggi. Ciri utamanya berwujud cair pada suhu ruang, mudah menguap, dan menghasilkan aroma khas. Contoh komponennya bis 3-hidroksipropil. Metode ekstrak minyak atsiri. Yang pertama, destilasi. Tahapan persiapan pemanasan, pemisahan. Yang kedua ada kelebihan. Teknologi sederhana, cepat, pemisahan mudah. Yang ketiga kekurangan. Senyawa bisa rusak oleh panas. Yang kedua ada press. Tahapan pertama persiapan pengepresan, pemisahan. Yang kedua kelebihan, senyawa tidak rusak oleh panas, teknologi sederhana. Yang ketiga kekurangan waktu lama, pemisahan sulit. Yang ketiga ada pelarut organik. Tahapannya persiapan ekstrak, pemisahan, dan kelebihannya cepat, tidak merusak senyawa. Kekurangannya teknologi mahal, pemisahan sulit. Yang keempat ada efluorasi. Tahapan pertama persiapan ekstraksi, pemisahan. Kelebihannya sederhana, senyawa tidak rusak dan panas. Kekurangannya waktu lama, pemisahan sulit. Yang kelima ada maserasi lemak panas. Tahapan pertama persiapan ekstraksi, pemisahan. Kelebihannya teknologi sederhana. Kekurangannya waktu lama, senyawa bisa rusak karena panas. Yang kedua yaitu vaksinasi dan isolasi. Vaksinasi adalah mekanisme untuk memilih atau memisahkan suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian. Proses ini dapat diartikan sebagai pembagian kelompok senyawa dari suatu ekstrak berdasarkan sifat kimianya. Tujuan vaksinasi: mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Melakukan isolasi atau memisahkan satu senyawa metabolit sekunder tunggal dari campuran senyawa dalam ekstrak. Ekstraksi cair. Ekstraksi cair prinsipnya meningkatkan polaritas dan ketidakcampuran antara dua pelarut yang digunakan. Prediksi senyawa terlarut nonpolar, yaitu lemak, lilin, terpen, dan steroid. Semipolar, kumarin, fenolik, dan non-kosida atau alkaloid. Yang ketiga ada polar, yaitu flavonoid, glukosa, alkaloid, quaterner. Prosesnya itu campuran ekstrak diaduk dengan dua pelarut tidak saling larut, lalu dipisahkan menggunakan corong pisah berdasarkan perbedaan resistensi. Yang kedua ada kromatografinya. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi komponen-komponen antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Prinsipnya pemisahan berdasarkan partisi, penukar ion, ekstrapolisi ukuran, dan afinitas. Yang kedua ada komponen utama, fase diam dan fase gerak. Contohnya kromatografi kolom, di mana campuran senyawa dipisahkan berdasarkan interaksi dengan adsorben dan pelarut. Yang ketiga ada kromatografi psikis. Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepekaan antara sampel dan pelarut. Yang ketiga ada komputasi bahan alam. Definisinya adalah cara untuk memecahkan masalah data menggunakan algoritma yang kini banyak dilakukan dengan komputer untuk efisiensi dan ketepatan. Penemuan obat baru. Proses penemuan obat melibatkan berbagai tahap, mulai dari identifikasi target, penemuan senyawa aktif, uji laboratorium, hingga pengembangan dan uji klinis. Yang keempat ada pemurnian. Pemurnian adalah metode untuk memperoleh komponen bahan alam murni, memisahkan zat yang diinginkan dari pengantar dengan tingkat kemurnian 95-100%. Pemisahan dapat dilakukan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia, misalnya dengan filtrasi jika komponen berwujud pada cair. Rekritalisasi adalah proses pemurnian senyawa organik padat yang melarutkan senyawa dalam pelarut panas, lalu didinginkan hingga membentuk kristal murni. Dekantasi adalah pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan pemindahan cairan bening ke wadah lain. Contoh untuk campuran zat cair dan padat yang tidak saling bercampur.